Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha ayyuhal kunta wa asbihi sayyi'ata hasanatan tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqal rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Shad. Kita sudah sampaikan kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, menyatakan bahwa membuat, menciptakan manusia dari tanah. Kemudian disempurnakan penciptaannya, lalu diberi ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada perintah kepada malaikat untuk menyembah, untuk bersujud kepada manusia, yaitu Adam. Itu yang kita sudah sampaikan kemarin. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-72 surat Shad. Ayat yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah seluruh malaikat. Ayat selanjutnya, illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir. Perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam. Kemarin kita sudah bahas sedikit keistimewaan Adam, bahwa dia mempunyai ruh yang mengangkat statusnya, termasuk kedudukannya, dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya berupa tanah, lalu diberikan ruh oleh Allah. Dia bisa meningkatkan akalnya, dia bisa meningkatkan jiwanya, dia mendapatkan kemuliaan dari ruh Allah ini. Keistimewaan ini memang layak membuat manusia menjadi khalifah di bumi. Dan wajar kalau malaikat yaitu tunduk, diberi perintah oleh Allah maka dia tunduk. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia tunduk. Bersujud semua malaikat. Kapan bersujudnya, di mana, kemudian kapan, di mana, bagaimana, itu kita nggak tahu. Ya, itu gaib, bagi kita pun gaib, nggak ngerti. Jadi nggak usah dicari-cari mana ya dulu ya, waktu zaman Adam pertama tuh, Adam pertama berarti ada Adam kedua. Zaman Nabi
Waktunya kapan Allah yang tahu. Nggak usah pusing gitu. Yang jelas intisari, salah satu intisari dari hikmah ayat-ayat ini adalah malaikat itu tunduk dengan perintah Allah. Ya. Dia sujud kepada Allah. Kalau dilihat dari ayat kedua, ya, ayat selanjutnya maksudnya, ada makhluk yang tidak ikut sujud, ya. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafir. Dia menyombongkan diri dan dia merupakan orang-orang kafir. Iblis, pertanyaannya adalah kok iblis nggak disebutin ya waktu waktu diperintahkan kepada malaikat. Ya. Yang pertama, bisa saja memang tidak layak disebutkan iblis itu. Ya. Karena sifat pembangkangannya tidak layak disebutkan. Tapi perintah untuk sujud kepada Adam berarti kepada banyak makhluk pada saat itu. Kita sebutlah bukan satu makhluk saja. Ya. Makanya nggak disebutkan di sini. Dan memang yang kedua, iblis pun nanti disampaikan di ayat selanjutnya bahwa dia ditanyakan kenapa tidak sujud. Berarti perintah itu sama, ada juga kepada iblis. Ya. Ini mungkin golongan iblis dan setan yang mendengarkan siaran ini kesal juga ya disampaikan keterangan pada mereka, keterangan tentang mereka, sehingga sebagian manusia mendengarkan jadi sadar musuh utama dia gitu. Ya. Jadi kembali lagi, iblis adalah makhluk yang diperintah Allah juga untuk sujud kepada Adam. Ya. Tapi iblis nggak mau. Ya. Iblis tidak mau mendengarkan, tidak mau memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya potongan ayat selanjutnya disampaikan bahwa iblis itu menyombongkan diri dan tingkat atau kafir. Mungkin di kepala kita kebayang banget gimana suasananya pada saat itu ya. Seluruh malaikat sujud ya, karena sujud itu perintah dari Allah ya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam hadisnya ya, bahwa kalau ada makhluk yang boleh bersujud dengan makhluk lain ya. Tapi saya lupa ini hadis ini riwayatnya seperti apa ya, tapi saya pernah mendengar, mudah-mudahan sahih. Kalau ada makhluk yang boleh bersujud dengan makhluk lain, aku perintahkan istri bersujud pada suami gitu. Ya, tapi kan nggak boleh, saking bentuk salah satu bentuk keberhasilan seorang wanita muslimah adalah ketika dia taat kepada suaminya dalam ridha. Bahkan ketika dia mengerjakan hal-hal yang wajib, kemudian dia taat pada suaminya, ya, dalam ridha Allah ya, jangan salah. Kan disuruh taat pada suami, apa saja yang suami lakukan saya harus taat, nggak bisa. Ada aturannya ya. Kalau suami berbuat jahat, berbuat maksiat, jangan taat, kasih tahu. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk ketika dia maksiat kepada khaliq, kepada Allah. Jadi ketika bisa saja itu terjadi, tapi Nabi menyatakan kalau saja ada yang boleh sujud sesama makhluk itu
wanita atau istri sujud kepada suami. Tapi saat benar ini ya, jangan sampai ketika suami nggak benar tetap didukung, akan membuat suami jadi nggak benar. Orang-orang yang mengambil harta dengan cara instan, dengan cara korupsi, mencuri, atau mengambil hak orang lain, kadang-kadang didukung juga oleh istrinya. Nah, ini alhamdulillah orang sama itu. Jadi kembali lagi tadi, iblis tidak sujud kepada Adam. Dan pertanyaannya, apakah iblis malaikat? Dalam riwayat beda, penciptaannya beda. Di hadis disebutkan bahwa malaikat tercipta dari cahaya, sementara iblis tercipta dari api. Pak, ada unsurnya Pak, cahaya dengan api? Memang ada unsurnya, tapi disebutkan itu berbeda. Bahwa cahaya bisa dihasilkan dari sesuatu yang panas, atau bisa dihasilkan dari sesuatu yang dingin, yang tidak membakar. Bisa nggak? Bisa. Cahaya bisa dihasilkan dari api? Iya bisa. Cahaya bisa nggak dihasilkan dari kunang-kunang? Bisa? Bisa. Cahaya bisa dihasilkan dari kunang-kunang dan tidak membakar kunang-kunang. Begitupun saya pernah waktu di Sumatera dulu, kebetulan rumah itu gelap gitu ya, pakai lampu jempol terang di daerah tinggi Jambi. Nah, rumah itu agak gelap karena dimatikan lampunya. Lalu kita melihat di bawah itu ada secercah cahaya gitu ya, itu jalan gitu. Saya perhatikan bentuknya itu seperti ulat. Ternyata ulat ini, saya nggak tahu ini larva dari apa ini ulat ini. Memang bercahaya di dalam di malam hari itu, seperti tasbih yang bercahaya itu. Pernah kan ada tasbih yang kalau ulat itu kelihatan berpendar dan ada fluoresen di situ. Ada cahayanya itu, cantik betul tuh. Ulat yang bercahaya, nggak ngebakar tuh. Begitupun yang di dalam laut sekarang ada laut dalam yang pernah saya sampaikan, ada ubur-ubur yang bercahaya, ada cahaya, nggak ngebakar bahkan di dalam air. Artinya tadi saya sampaikan antara iblis dan malaikat dari sisi bahan ciptaannya saja berbeda. Nah, iblis makhluk yang tidak taat pada perintah Allah. Dia menyombongkan diri, dan dia termasuk orang yang kafir, ingkar. Kadang-kadang kita suka ini ya, orang yang ingkar tuh orang yang kafir terhadap perintah Allah ini, gitu. Jadi jangan pusing disebut orang kafir ya, kalau Anda tidak bukan agama kita, bukan agama Islam, ya kafir bagi orang Islam. Ya, jadi kata-kata kafir itu kemarin seperti tak-atik itu, kenapa disebut kafir? Ya memang sebutan non-muslim itu ya kafir, bahasa lainnya kafir. Tapi kan kita jadi gimana rasanya kalau disebut kafir? Anda memastikan diri tidak berada di sisi Islam, berarti kafir. Gitu, jangan pusing. Di sini Al-Quran ada ayat Al-Kafirun, ada surat Al-Kafirun. Orang mukmin ada surat Al-Mukminun, beriman. Jadi kita sudah bayangkan sekarang semua bersujud, malaikat bersujud, kafir lagi. Iya kafir tuh. Si setan tetap, iblis tetap berdiri, tidak mau sujud. Pak, kalau setan di mana Pak? Anak cucunya iblis itu setan.
Jemaah kampung Taqwa astagfirullah dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini dimanapun Anda berada ya. Mungkin kalau pagi-pagi sedang mempersiapkan keluarganya yang ibu atau bapak yang siap-siap untuk kerja, anak-anak juga mungkin ada yang siap-siap untuk sekolah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada ayat-ayat Al-Quran yang masuk ke pemahaman kita sehingga menguatkan kita untuk beramal. Ayat selanjutnya ayat ke-75 surat Shad. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'aliin. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, apa yang menahanmu tidak sujud terhadap sesuatu yang aku ciptakan dari tanganku? Kamu menyombongkan diri atau kamu merasa yang tinggi? Nah ini pernyataan dari Allah yang berwujud pernyataan. Artinya iblis pun diminta sujud. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk tidak sujud kepada sesuatu makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Maksudnya aku ciptakan sendiri. Kamu kan diciptakan aku gitu. Kenapa kamu tidak sujud kepada sesuatu yang aku juga ciptakan? Ya, berarti iblis pun hadir pada saat perintah untuk sujud kepada Adam. Ya. Dan di sini dialog antara Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Pertanyaannya, apakah Allah nggak tahu? Tahu. Tapi untuk menyatakan kebenaran ini harus disampaikan sehingga manusia yang membaca Al-Quran ini, mendapatkan Al-Quran dari Rasulullah SAW itu mengerti duduk persoalannya. Bukan Allah nggak tahu, namanya ciptaannya. Makanya Allah memberi pertanyaan kepada iblis, kenapa ada apa yang menahanmu? Ada sesuatu apa, alasan apa yang menahanmu tidak sujud ketika aku perintahkan sujud? Kamu menyombongkan diri, nggak mau sujud. Ya. Kamu merasa tinggi. Makanya kata Nabi SAW yang disebut sombong itu menyombongkan diri, takabur gitu ya. Takabur itu istikbar. Takabur itu pertama menganggap rendah orang lain, ya. Menganggap rendah orang lain. Kedua, menghalangi orang dari jalan Allah. Ya. Menganggap rendah orang lain dan menghalangi orang dari jalan Allah itu takabur, sombong. Nah, iblis punya dua-duanya itu. Ya, menganggap rendah. Siapa yang dianggap rendah? Manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan iblis itu memang takabur. Satu lagi apa? Disebutkan ini secara spesifik, secara khusus bahwa dia menganggap dirinya alia, tinggi. Ya, jadi tidak layak untuk sujud seperti perintahnya. Nah, ini teman-teman perlu ini ya, kita memahami juga. Kalau kita sering diceritakan tentang teman kita ya, teman kita adalah orang mukmin, kita harus bersahabat dengan orang mukmin, bagian dari ukhuwah. Kemudian sifat-sifat orang-orang baik diceritakan. Nah, kita juga harus mengetahui sifat-sifat buruk biar kita pelajari dan kita hindari. Dan dedengkotnya sifat buruk adalah iblis. Ya.
Kita harus pahami itu. Seperti sahabat Nabi yang meminta tentang apa yang akan kami, orang bertanya tentang kebaikan, namanya Huzaifah. Aku bertanya tentang keburukan supaya aku bisa menghindarinya. Jadi mempelajari keburukan itu dibolehkan dalam upaya untuk mempelajarinya, menghindari supaya menghindari. Nah, dedekot keburukan ya adalah iblis yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, padahal dia diciptakan oleh Allah. Nah, kita harus pelajari namanya apa ya, kita sebutnya mengenal musuh. Kalau kita berperang, nggak usah berperang lah, main bola saja. Kita harus mengenali musuh ini sampai mana tingkat keterampilannya dalam memainkan bola. Ya, contoh, misalnya satu kampung disuruh bermain bola melawan satu grup, misalnya kampung sinilah, misalnya kampung Asten, yang ikut rata-rata usia mungkin 15 tahun ke atas ya, 15 tahun sampai 20 tahun misalnya ya, U23 atau apalah namanya. Pertandingan ini hebat benar gitu, disiarkan banyak ya. Ketika datang ke tempat pertandingan, yang disuruh bertanding sama dia, musuhnya adalah anak TK. Coba bayangin, anak PAUD yang disuruh bertanding dengan anak Asten 15 tahun, pasti kan mungkin bisa 100-0 gitu. Ya kan? Iya kan? Pasti itu. Kecuali gila, dibiarin aja anak TK-nya masukin ke gawang, pasti bisa dibuat 100-0. Tapi coba ya, ketika anak Asten, kampung Asten ini melawan satu grup, ketika didatangin itu ternyata grup papan atas Indonesia misalnya, Persija misalnya, atau Persib atau apalah, saya nggak begitu paham. Papan atas siapa aja? Persija, Persib, Persipura, apalagi siapa lagi. Atau mungkin tingkat dunia misalnya MU gitu ya, ataupun negara Itali misalnya kan, atau mana Prancis dan sebagainya yang hebat-hebat dalam bidang sepak bola. Kalau ketemu dengan hal yang itu pasti dibuat sebaliknya ya. Palingnya bertahan aja udah hebat, mungkin bisa 20-0. Artinya ketika kita berhadapan dengan lawan, kita juga perlu ketahui gimana lawan itu. Nah, ini kita pelajari nih. Memang lawan utama kita agar mendapat ridho Allah adalah iblis, dan iblis itu ciri-cirinya begini, menolak ya. menolak perintah Allah. Nah, jangan ikutin iblis. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.